Bisa jujur bikin hidup mujur. Nah langsung aja ya kita jawab pertanyaan nih yang udah masuk ke Islam itu indah. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, bagaimana hukumnya berumah tangga kalau pasangan kita dalam kurung suami yang selalu tidak pernah jujur dan berbohong terus menerus. Dan apa akan berdosa? Gimana nih Ustadz Maulana? Bukan berdosa lagi, tapi zolim. Ingat, betul ada ungkapan tadi secara kemudahan ruksa, keringanan. Apabila laki-laki berbohong kepada istrinya atau istri berbohong kepada suami. Dalam rangka, sekali lagi, dalam rangka kebahagiaan. Bukan untuk membohongi, untuk menzalimi. Bukan untuk peluang, untuk dalam artian mengambil haknya istri. Bukan seperti itu. Jadi jangan katakan, oh kan Islam membolehkan suami berbohong kepada istri. Tapi bohongnya untuk membahagiakan. Bukan untuk mengambil kesempatan. Bukan untuk menzalimi. Hati-hati loh. Karena bohong menjadikan orang menjadi orang munafik. Dan yakin ketika orang sekali berbohong. Saya pinjam kata-kata ini ya. Bohong, jujur itu bagaikan keperawanan. Jikalau rusak maka tidak ada lagi kepercayaan pada dirimu. Rusak susu karena nila setitik. Rusak susu sebelaga karena nila setitik. Ya. Jadi jangan berbohong untuk menutupi kesalahan kita. Cakep. Tapi membahagiakan istri Mantap. demi Itu tadi saya memuliakan greget istri. tadi waktu Oh, Ustadz Masya Ilman Allah. ngebahas Oke. kebohongan istri. Aduh. Baiklah kalau begitu Ustadz Maulana, Afwan nih ada yang mau nanya lagi nih Ustadz nih. Ya. Dari @hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mohon nama saya di hide. Baik, saya sering diadu domba sama senior saya ke manajer. Sedangkan ketika saya jujur manajer malah tidak percaya dan ngira saya lagi bela diri. Dia malah bilang udah ngaku aja gak apa-apa kok nanti saya maafin. Kadang saya suka nurutin aja biar cepet beres karena tiap saya jujur saya disangka pembangkang terus. Saya harus gimana ngadepinnya Ustadz? Gimana nih Ustadz Syam? Baik, subhanallah. Maka yang pertama berarti kita membenarkan apa yang tidak sesuai. Harusnya yang pertama dilakukan inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Klarifikasi. Klarifikasi ini termasuk dalamnya berkatalah jujur. Setelah kita jujur dan orang lain tidak percaya, itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masnya jangan karena keseringan digituin akhirnya ya udahlah mending gue bohong aja, mending gue ngakuin apa yang enggak gue lakuin. Maka gitu enggak sebenarnya. Maka jujur dulu yang pertama, jujur yang pertama, jujur yang kedua, jujur yang selanjutnya. Namun ketika tidak dipercaya lagi maka itu adalah urusan yang tidak percaya. Namun kita perlu juga introspeksi diri. Kok bisa saya enggak dipercaya? Kok bisa orang nggak percaya dengan saya? Berarti mungkin kita pernah juga melakukan sesuatu yang menghilangkan kepercayaan orang lain. Jazakallah khair Ustadz Syam. Boleh dong Ustadz Syam sekalian pimpin muhasabah diri kita pada hari ini. Baik, Silahkan. bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Sirin. Salah seorang ulama, salah seorang tabi'in yang subhanallah dikenal dengan akhlak kejujurannya. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya, namun ternyata pernah merugi besar bahkan dipenjara disebabkan karena kejujurannya dalam berdagang. Beliau pernah membeli dengan sesuatu harga untuk dijualnya kembali sebanyak 40.000 dirham, sekitar ratusan juta untuk harga sekarang. Maka subhanallah ketika membeli minyak zaitun ternyata dibuka drum yang pertama, ternyata di dalamnya ada bangkai tikus, subhanallah. Maka ketika dilihatnya, maka dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menumpahkan semua minyak zaitun tadi. Maka anak buahnya berkata, wahai Syekh, bukannya yang terkena tikus tadi cuma satu ember, kenapa engkau buang semuanya? Saya khawatir, siapa tahu di tempat pembuatannya tikus ini sudah berada di sana. Saya nggak mau zalim sama pembeli saya. Maka subhanallah, beliau diadukan kepada gubernur atas perlakuannya ini dan beliau pun dipenjara. Suatu ketika Muhammad bin Sirin pernah ada pembeli yang datang kepadanya. Lalu pembeli ini lupa untuk membayarnya. Muhammad bin Sirin pun mengatakan, engkau lupa membayarnya 2 dirham, engkau lupa membayarnya 2 dirham. Dikejar terus sampai orang ini membayarnya, subhanallah. Maka orang-orang bertanya kepada Muhammad bin Sirin, wahai Syekh, kemarin 400.000, 40.000 dirham engkau relakan, ini 2 dirham engkau kejar-kejar. Maka subhanallah apa jawabannya? Karena semua yang kita lakukan
disaksikan Allah. Saya nggak mau zalim kepada orang lain dan saya juga nggak mau orang lain berlaku zalim. Maka kita semuanya sama-sama selamat karena kejujuran. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Hilman silahkan. Iya baik pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati Allah. Mari kita angkat kedua telapak tangan kita di akhir pertemuan ini. Kita lembutkan hati, tenangkan hati. Semoga apa yang kita hadirkan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, pagi ini kami semua duduk di sini. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni mata kami yang pernah melihat sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Ampuni lisan kami yang sering berbohong, sering ingkar janji, berdusta, sumpah serapah, fitnah, ghibah. Ya Allah, ampuni lisan kami, tuntun lisan kami agar mampu berkata-kata yang baik, berkata yang jujur, sehingga bisa mengundang keberkahan darimu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sungguh kami bermohon kepadamu ampunanmu, rahmatmu, ridhamu, dan jadikan semua kehidupan kami dalam kebaikan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada guru-guru kita yang sudah mengajarkan dan mengingatkan kita tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan juga sekarang saatnya saya Caca Frederica segenap beserta seluruh tim Islam itu Indah mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan jangan lupa jamaah saksikan perayaan 1 tahun Ambiar, Ambiarkan 1 Indonesia hari ini pukul 8.30 pagi. Sekarang saatnya kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.